Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis analisis usaha Scrapframe. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Nurul Rahmawati dengan NIM 2019-11264, Muhammad Eko Satrio dengan NIM 2019-11370, Tiana Nurhayati dengan NIM 2019-11497, Maya Apriliana dengan NIM 2019-11576, dan Muhammad dengan NIM 2019-117. Scrapframe. Mengapa Scrapframe? Karena diawali dari kegemaran membeli barang online, menyimpan foto-foto yang hanya dipajang di dalam album foto, maka usaha Scrapframe ini dimulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas aspek pasar dan pemasarannya terlebih dahulu. Di era sekarang yang sudah mengikuti perkembangan zaman dan serba digital, kita semakin jarang mencetak foto untuk diabadikan. Kenang-kenangan akan lebih sering disimpan dalam bentuk media digital seperti kamera dan handphone. Namun, beberapa tahun terakhir ini ada media yang memberikan nuansa berbeda untuk menyimpan foto kenangan, yaitu dalam bentuk Scrapframe. Aspek-aspek pasar. Jumlah permintaan scrap adalah 16.213.320. Berdasarkan jumlah penduduk di kota Jepara, permintaan pasar disesuaikan dengan kenaikan jumlah tempat store. Scrap akan membuka toko secara online dan offline yang beralamat di Jalan Kartini kilometer 23 nomor 122 Jepara, Jawa Tengah. Aspek pemasaran. Segmen pasar dari segi perilaku yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup modern, menyukai seni dan mengoleksi foto. Untuk 2. Target pasar. Target pasar yang ingin dicintai scrap dari usia 12 sampai 35 tahun yaitu remaja hingga dewasa kelas menengah ke atas dan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. 3. Positioning. Scrap mengutamakan kepuasan pelanggan. Konsumen dapat memilih sesuai dengan tema yang akan dibuat dengan harga yang terjangkau sesuai dengan desain dan kualitas. Baruan pemasaran. 1. Produk sesuai bingkai disusun secara kreatif dan unik sesuai permintaan konsumen yang bermana Scrapframe. 2. Price. Harga Scrapframe yang ditawarkan mulai dari 120.000 hingga 350 dan terdapat beberapa ukuran. Please Scrap akan membuka toko secara online dan offline yang beralamat di Jalan Kartini kilometer 23 nomor 122 Jepara, Jawa Tengah. Promotion. Scrap akan menggunakan berbagai media untuk mengenaikan produk kepada masyarakat Jepara seperti mengikuti pameran, bazar, sekolah, berbagai soal-soal media promotion. 2. Metode pelaksanaan. Aspek teknis. Usaha Scrapframe yang kita jalankan mengusung tema unik dan elegan. Kita juga akan mengembangkan produk Scrapframe kita agar dapat diterima oleh semua kalangan, baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak, dengan memberikan konsep yang sederhana tetapi tetap elegan untuk kalangan orang dewasa dan memberikan konsep yang ceria untuk kalangan anak-anak. Aspek lingkungan. Dampak ekonomi. Yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, dapat meningkatkan tingkat pendapatan keluarga. Yang ketiga, tersedianya beragam produk barang di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Pengembangan wilayah. Dampak sosial ada 3. 1. Perubahan tingkat kepadatan penduduk, perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Ketiga, sikap masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.
Dampak budaya ada 3. 1. Terjadi proses sosial baik proses kerjasama maupun sosial lainnya. 2. Perubahan kelembagaan struktur masyarakat di bidang ekonomi. 3. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Letak pabrik scrap frame terletak daerah Jalan Kartini, kilometer 2,3, nomor 122, Jepara, Jawa Tengah, di mana daerah tersebut memiliki pasar yang cukup bagus untuk usaha kerajinan seperti scrap frame karena dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan jalur akses yang mudah. Di samping itu, juga untuk listrik, lingkungan masyarakat, dan sumber daya yang lainnya juga mendukung untuk berkembangnya usaha ini. Untuk perencanaan layout pabriknya sudah bisa dilihat di PowerPoint-nya. Di situ terdapat tempat parkir, store, toilet, office, tempat produksi scrap frame-nya, dan gudang bahan bakunya. Aspek keuangan. Di sini jenis produknya ada karton, scrap paper, stiker, kertas warna-warni, pernak-pernik, renda secukupnya, double tip foam, double tip, lem kertas. Struktur organisasi, pemilik, produksi, keuangan, SDM, dan pemasaran. Jabatan, nama Nanda Nurul Rahmawati, NIM 201911264, jabatan pemilik. Jabatan, nama Tiana Nurhayanti, NIM 201911497, jabatan manajer keuangan. Nama Maya Apriliana, NIM 2019111, jabatan manajer SDM. Jabatan, nama Muhammad Syafiq Al-Hafiz, NIM 201911723, jabatan manajer pemasaran. Aspek yuridis, unit usaha ini diberi nama scrap frame. Pemberian nama tersebut dikarenakan usaha ini membuat suatu kerajinan yang memiliki suatu keunikan yang berbahan dasar dari kancing. Kerajinan tersebut akan dibuat dengan menggunakan kualitas bahan yang baik dengan bentuk sesuai apa yang sedang diinginkan. Pemilik, anggota kelompok, nama usaha scrap frame, alamat usaha Jalan Kartini, kilometer 2,3, nomor 122, Jepara, Jawa Tengah. Bidang usaha, home industry. Jenis produk, kerajinan tangan. Nomor telepon 08532606254. Bentuk badan usaha scrap frame ini yaitu usaha mikro, karena usaha didirikan oleh suatu kelompok dengan modal awal bersama yang nantinya keuntungan dari usaha ini akan dibagi untuk bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.